disampaikan oleh Bunda juga bahwa aplikasi pendataan ini adalah khusus untuk kegiatan berkesenian yang ada di sekolah, mulai dari muatan lokal, dari ekstrakurikuler, dan kegiatan kesenian lainnya. Lalu latar belakangnya pun juga karena untuk database dari Dinas Kebudayaan dan hasil kolaborasi dari Dinas Pendidikan juga, maka kami akan membuat inovasi yaitu aplikasi pendataan seni budaya di sekolah dengan tujuan pendataan kegiatan seni budaya di sekolah, kemudian database Dinas Kebudayaan, mengembangkan potensi seni budaya di sekolah, mulai dari seni tari, seni musik, seni teater, seni bela diri, dan lain-lain. Kemudian sebagai database sekolah, jenjang dari TK, SD, sampai dengan SMA atau SMK di Provinsi DKI Jakarta, serta juga sebagai pelestarian seni budaya di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, ini adalah tampilan layar depan dari aplikasi pendataan kegiatan ini. Lalu akan ada tampilan pertama, yaitu ada form pendaftaran sekolah seni, yang dimana akan ada 4 menu yang harus diisi oleh Bapak Ibu semuanya untuk pendaftaran pendataan kegiatan seni budaya di sekolah. Yang pertama itu profil sekolah. Profil sekolah akan tampilannya seperti ini. Profil sekolah dengan diisi nama sekolah, nama sanggar, tingkatannya mulai dari TK, SD, sampai dengan SMA atau SMK. Lalu nomor teleponnya yang aktif, nomor telepon sekolah, Bapak Ibu semuanya, kemudian diisi alamat lengkap, dan akun login. Akun login ini harus diisi dengan email yang memang aktif ya Bapak Ibu, karena email ini dan password akan digunakan untuk masuk kembali ke dalam aplikasi pendataan ini. Dalam aplikasi pendataan ini juga, passwordnya kalau bisa dibikin yang semudah mungkin supaya bisa diingat oleh Bapak Ibu semuanya. Lalu kemudian list data sekolah seni. Jadi ini tampilan jika Bapak Ibu sudah submit dari 4 menu tersebut akan tampil seperti ini muncul. Nanti akan ada upload foto juga, jadi foto sekolahnya akan tampil seperti ini. Kemudian ada nama sanggarnya atau nama sekolah, tingkatannya, kemudian nomor telepon, email, dan alamat lengkapnya. Lalu tampilan detail profil data sekolah. Jadi nanti setelah Bapak Ibu klik SMA yang atau ini contohnya SMA Al-Azhar ya Bapak Ibu. Di sini bisa terlihat nama sekolah, nama foto sekolahnya, kemudian nama lengkap sekolah, tingkatannya apa, SMA, nama sanggarnya jika memang tidak ada sanggar bisa ditulis dengan sanggar SMA Al-Azhar, alamat lengkap, lalu akan muncul kategori bidang seni. Kategori bidang seni ini bisa lebih dari satu ya Bapak Ibu. Jadi kategori bidang seni ini misal ada seni tari, seni musik, seni bela diri, itu bisa dimasukkan semua. Semakin banyak Bapak Ibu mengsubmit kategori di bidang seni ini, semakin bagus juga. Berarti sekolah dari Bapak Ibu sendiri. Kemudian ini tampilan back end dari aplikasi pendataan seni budaya di sekolah seperti ini. Ya, seperti ini juga, dan semuanya ini bisa diedit ya Bapak Ibu. Makanya kenapa kita harus registrasi, karena nanti bisa diedit jika misalnya ada kegiatan seni yang baru atau ada mau penambahan selaku pembinanya atau pelatihnya, itu bisa diganti. Nah, ini juga tampilannya back end ini. Lalu untuk materi sosialisasi ini, Bapak Ibu bisa melihat nanti video tutorialnya di YouTube juga. Di YouTube disebut DKI dengan menulis judulnya Tata Cara Pendaftaran Aplikasi Pendataan Seni Budaya di Sekolah, atau bisa diklik link YouTube ini. Nanti akan kami share di chat room setelah kami jelaskan teknis pengisiannya Bapak Ibu. Dan ini untuk link aplikasinya bisa melalui dinaskebudayaan.jakarta.go.id /disbud_sekolah_budaya. Nah, dan ada juga buku manual. Buku manual ini udah kami upload juga melalui website kami di dinaskebudayaan.jakarta.go.id. Nanti link ketiga ini akan kami share di chat room
Lalu selanjutnya kita melakukan uji coba ya Bapak Ibu. Cara pengisian dari aplikasi pendataan ini. Daus boleh di-share. Ya, berikut tampilan awal, langkah awal bagi Bapak Ibu semua untuk mengisi aplikasi ini, yaitu ketik link aplikasinya di dinaskebudayaan.jakarta.go.id/disebut sekolah_budaya, atau bisa melalui website kami. Di sini nanti akan ada menu pendataan sekolah, pendataan kegiatan seni budaya di sekolah. Nanti bisa diklik dan muncul tampilan seperti ini di halaman depannya. Kemudian bisa diklik register karena belum memiliki akun ya Bapak Ibu. Jika sudah memiliki akun, bisa langsung ke menu masuk. Kemudian tahap awalnya adalah pengisian pendaftaran untuk akunnya, diisi dengan nama sekolah lengkap. Misal dari SMP 48 Jakarta, SMP Negeri 48 Jakarta, saya tulis. Kemudian tingkatannya mulai dari TK, SD, SMP, SMA, atau SMK. Bisa dipilih sesuai. Dan isian ini harus diisi ya Bapak Ibu, karena bertanda bintang merah ini wajib diisi untuk ke step selanjutnya. Lalu diisi nomor telepon sekolah yang aktif dan alamat lengkap jalan dari sekolah Bapak Ibu. Lalu kemudian diisi kota madianya tergantung dari kota masing-masing. Administrasinya bisa Jakarta Selatan, Utara, Timur, dan sebagainya. Kemudian diisi link YouTube. Link YouTube ini bisa dari link YouTube sekolah dari Bapak Ibu, atau dari ekstrakurikuler yang memiliki link YouTube sendiri, itu bisa dimasukkan linknya. Dan ini sifatnya opsional ya Bapak Ibu, jadi bisa diisi, bisa tidak. Yang wajib diisi adalah yang bertanda merah. Kemudian diisi lengkap YouTube, Instagram, latitude, longitude-nya juga diisi. Kemudian masukkan email yang aktif sekolah, dimasukkan. Kemudian membuat password. Lalu yang terakhir mengupload foto profil sekolah. Foto profil sekolah ini ada ketentuan ya Bapak Ibu, maksimal 1 MB. Jadi dipastikan agar bisa tersubmit harus sesuai. Lalu ini bisa dipilih untuk muatan lokalnya, PLBJ iya atau tidak. Kemudian, nah ini bidang seni yang ditekuni, ini yang harus diisi ya Bapak Ibu. Jadi nama pembina ini atau nama penanggung jawab, lalu kemudian nama pelatihnya siapa, dan kategori ini ada banyak ya Bapak Ibu. Jadi tinggal dipilih saja yang sesuai dengan Bapak Ibu miliki di sekolahnya masing-masing. Musik, tari, teater, dan lain sebagainya, dan dituliskan nama kegiatannya apa.
Misalnya di sini kategori seninya seni musik, nama kegiatannya angklung, dan jadwal kegiatannya di hari apa dan di jam berapa. Ya, kemudian tempat kegiatannya sudah dituliskan di mana. Dan jumlah siswa atau siswi yang mengikuti ya masing-masing laki-laki atau perempuan. Dan ini bisa diisi lebih dari satu dengan mengklik bagian tambah data bidang seni. Jadi tidak hanya satu kategori seni aja yang bisa diisi, tapi bisa banyak, bisa menambah, dan bisa diedit juga nanti jika sudah tersubmit semua. Kemudian klik submit, lalu akan muncul seperti ini. Ini akan tampilan setelah diisi profil sekolahnya. Nah, untuk diedit dari profil sekolah tadi bisa diklik ubah profil. Dia akan tampil seperti ini. Misalnya nomor telepon sekolahnya berubah, bisa diganti. Atau lainnya. Kemudian kegiatan seni budayanya juga sama, tampilannya akan seperti ini. Dan untuk eh, diedit bisa juga misal ada pergantian dari pembina atau penanggung jawab, dimasukkan kembali tahun periodenya, tahun berapa, dan nomor SK-nya dituliskan ya, nomor SK pembina dan pelatih. Kemudian selanjutnya prestasi. Ya, ini juga bisa tambah kategori seni dan tekuni. Bisa di tahun berikutnya sekolah Bapak Ibu ada penambahan muatan lokal atau ekstrakurikuler baru terkait kategori yang lain bisa ditambahkan. Ini juga bisa ditambahkan dari siswa dan siswinya. Kemudian di bagian prestasi bisa diklik tambah prestasi dan di sini saya tuliskan prestasi mulai dari tahun berapa saja ya Bapak Ibu. Dari mulai tahun 2020, 2021 sampai tahun berjalan bisa semakin banyak Bapak Ibu mengisi prestasi dari masing-masing sekolah, semakin bagus berarti sekolah tersebut dalam kegiatan berkeseniannya. Tingkatannya juga dituliskan, tingkat juara, kategorinya juga dituliskan, dan nama pemenang. Baik, selanjutnya yaitu setelah prestasi akan ada galeri foto. Galeri foto ini diisi dengan foto-foto berkegiatan kesenian yang ada di sekolah Bapak Ibu selama ini dan untuk ketentuannya juga maksimal 1 MB. Dan ini bisa lebih dari satu foto yang diupload. Jadi setelah satu foto diupload, diklik simpan, kemudian bisa tambah lagi. Nah, jadi hanya Bapak Ibu mengisi 4 menu saja yang ada di aplikasi pendataan ini, mulai dari profil, kegiatan seni budaya, prestasi, dan galeri foto. Dan terakhir bisa selesai semua disubmit, dan kalau untuk keluar tinggal diklik logout saja. Kemudian untuk masuk kembali tinggal diklik bagian masuk. Nah, klik bagian masuk, masukkan email dan password. Baik, tadi sudah saya sampaikan bagaimana cara untuk pengisiannya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh terkait pengisiannya apakah ada yang kurang jelas
Atau ada yang ingin ditanyakan lainnya? Boleh dengan raise hand. Untuk link aplikasinya dan video tutorial serta buku manualnya sudah kami share dalam eh, room chat ya. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu dan bisa dicoba sekarang juga dibuka di link aplikasinya. Jika terjadi kendala bisa langsung diinfokan ke kami atau nanti akan kami sampaikan juga kontak person dari kami untuk terkait teknis tidak ada kendalanya. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang Bapak. Mau Dengan siapa Pak ini? saya Mohon izin soalnya namanya SMP 2 doang. Oke. Saya Yusuf dari SMP Negeri 2. Iya Pak, silakan. Izin bertanya. Ini setelah saya lihat dari tampilan yang Ibu paparkan, Ya, ini yang bisa ditampilkan hanya berbentuk gambar. Sedangkan ini menarik apabila ada video-video yang kita bisa tampilkan supaya sekolah berlomba-lomba untuk berkreasi. Bisa nggak video ini kita tampilkan di dalam programnya Dinas Kebudayaan supaya lebih menarik gitu. Jangan gambar aja gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusuf dari SMPN 2, Pak. Iya, untuk sementara kami fasilitasi foto dulu. Nah, untuk video, kami percaya sekolah Bapak Ibu pasti sudah punya YouTube ya, Bapak? Sudah punya Ya, YouTube belum, Pak? sudah. Sudah. Nah, makanya untuk video-video boleh di-upload di YouTube Bapak Ibu sekolah. Kami sudah sediakan linknya dan itu bisa kami lihat bersama-sama. Kalau nanti kita lihat perkembangan aplikasinya ternyata banyak yang meminta untuk kita menampilkan video, nanti akan kami tambahkan menunya, Pak. Tapi sementara kita tampilkan di link YouTube. Karena memang kami khawatirnya ketika semua mengupload video, nanti yang kesulitan adalah ketika kita mau mengakses aplikasinya, jadi akan lebih lambat. Seperti itu sih Pak Yusuf, concern dari kami gitu. Tapi tetap kalau misalnya ada kegiatan seni budaya di sekolah Bapak Ibu yang ditampilkan di YouTube atau di medsos, dan ingin kita bantu untuk publikasi gitu ya, misalnya di Disdik atau di Disbud, itu bisa disampaikan aja Pak, nanti kita juga bantu untuk publikasikan seperti itu. Jadi sementara kita lihat untuk dokumentasi kegiatan seni budaya di sekolah Bapak itu dalam bentuk foto terlebih dahulu. Seperti itu Pak Yusuf. Terima kasih pertanyaannya. Cukup Pak, atau ada masukan lagi silakan. Tanya satu lagi boleh? Boleh. Kasih. Ini setelah saya lihat dari persentase yang dipaparkan barusan, ini yang bisa setelah kita input profil atau data-data sekolah, kita bisa melihat sekolah lain apa hanya sekolah kita sendiri? Iya, Pak Yusuf. Jadi ketika Bapak menginput data pelaku seni, aktivitas seni budaya di sekolah Bapak, ini tidak langsung otomatis muncul di website, tapi harus melalui proses validasi dan verifikasi terlebih dahulu. Jadi ada sesuai dengan kesepakatan dengan Dinas Pendidikan, itu yang pertama nanti memvalidasi sekolahnya adalah Dinas Pendidikan. Jadi di suku Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing. Kemudian setelah itu untuk aktivitas seni budayanya nanti divalidasi oleh rekan-rekan dari Dinas Kebudayaan di suku dinas masing-masing. Dan semua validasi dilakukan melalui sistem Bapak Ibu. Ketika sudah divalidasi oleh kedua belah pihak, maka sekolah tersebut listnya baru akan terlihat terpublish di website. Seperti itu. Dan kita bisa melihat sekolah lain kalau misalnya sudah terpublish. Seperti itu Pak Yusuf. Ya, makasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Silakan ada lagi Bapak Ibu. Mungkin di sini masih ada Bu Sari nggak ya? Ya, tadi ya, mungkin Bu Sari. dengeran nggak?
Ya, silakan Ibu dari SMP Negeri 254 Jakarta. Dengan Ibu siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mbak nih, Mbak masih muda. Silakan. Mbak dari SMP 254 yang Dengan Mbak siapa, maaf? Mbak Dwi. Dwi ya. Oke. Silakan, Mbak. Yang saya ingin tanyakan yang pertama, apakah penginputan data ini satu hari setiap hari atau hanya ada kegiatan saja atau setiap minggu, bagaimana, Mbak? Ya, terima kasih Mbak Dwi. Jadi aplikasi ini kami buka sudah mulai kami buka ya dari saat ini. Jadi ini untuk mendata kurikulum ataupun apa namanya ekstrakurikuler seni budaya. Nah, di situ bukan pas hanya kegiatannya, tapi adalah jenisnya, Mbak. Jadi misalnya di sekolahnya Mbak Dwi ini ada kegiatan ekskul apa? Atau ada kurikulum seni budaya apa mungkin? Ada seni tari, seni musik ada. Oke, itu yang didaftarkan. Jadi misalnya seni musiknya apa, Mbak? Ininya kegiatannya? Paduan suara. Dan Ya, apa kalau lagi? seni tari tradisional. Oke, nah itu Mbak yang didaftarin. Jadi dua itu. Jadi tadi seperti di menu apa namanya bidang seninya, yang Mbak Dwi daftarkan adalah seni tari, seni tari dan seni musik. Jadi seni musik bidang seninya, kemudian Mbak Tari jelaskan lagi di jenisnya adalah paduan suara gitu. Nah jadwalnya itu yang dimasukkan Mbak. Jadi misalnya jadwalnya setiap hari apa aja latihannya Mbak Dwi untuk paduan suara? Kalau paduan suara tiap hari apa? Kamis setelah pulang sekolah. Kalau seni tari Jumat. Oke, nah itu yang diisi Mbak. Tadi kan ada jadwalnya misalnya hari Kamis jam berapa sampai jam berapa, kemudian jumlah peserta berapa, laki-laki perempuan cukup di situ. Nah, foto-fotonya silakan yang mewakili aja, misalnya mewakili dia lagi latihan gitu kan seperti itu, atau ada prestasi yang pernah diraih mungkin dimasukkan seperti itu. Jadi tidak rutinitas tapi adalah bentuk kegiatannya seperti itu supaya kami bisa mendata berapa sih sekolah yang punya fasilitas seni tari, berapa sekolah yang punya seni musik supaya ini bisa kami kolaborasikan dengan Dinas Kebudayaan salah satunya gitu ya nanti ke depannya gitu ya. Kami juga hadir di sini dengan bidang pembinaan yang di bawahnya ada subkelompok atau seksi mengenai sekolah seperti itu. Jadi memang karena data ini belum pernah dilakukan oleh Disdik, jadi kami bersepakat untuk membuat aplikasi ini untuk mendata. Karena kami di level Dewan juga pernah ditanya seperti itu kami berdua ya Disdik dan Dinas Kebudayaan berapa sih sekolah yang punya aktivitas seni budaya gitu dan apakah sudah kita bina, apakah sudah berprestasi atau belum gitu seperti itu. Karena mungkin terkait dengan kebijakan lainnya seperti itu. Karena di Dinas Kebudayaan juga ada program seperti Festival Teater Pelajar, kemudian ada festival apalagi ya seni pelajar dan sebagainya macam. Nah itu yang kami harap pesertanya akan jauh lebih banyak lagi apabila potensi-potensi dari setiap wilayah ini bisa kami data dengan baik melalui salah satunya melalui aplikasi ini. Karena mau nggak mau memang mohon maaf kalau misalnya ternyata aduh kok aplikasi lagi apalagi baru lagi seperti itu. Tapi memang pendataan mau nggak mau sekarang dilakukan melalui aplikasi dan kami sudah buat dengan sesimpel mungkin gitu ya, sesederhana mungkin supaya Bapak Ibu yang di sekolah juga tidak merasa kesulitan dalam mengisi gitu kan dan memang mudah ya dan nanti bisa menugaskan operator atau anak-anak sekolah mungkin yang jago IT juga bisa dipandu untuk mengisi tapi mohon Bapak Ibu tetap untuk dalam pengawasan ya nanti untuk mengisi aplikasinya seperti itu. Mungkin itu Mbak Dwi. Ya, terima kasih. Salam untuk teman-teman di sana. Oke. Ini hanya untuk ekstrakurikuler aja ya aktivitasnya ya. Iya, yang kalau misalnya ada kurikulum ya, misalnya ada mata pelajaran ya kalau nggak salah tadi di sekolah lain tuh ada kayak kegiatan Kalau sekarang kan kurikulum Merdeka itu ada seni tari, seni musik tuh di kelas 7. Jadi tidak usah dimasukkan ya kegiatan itu ya. Masukkan aja Mbak. Masukkan aja. Intra Jadi supaya masuk intra. Kenapa? Intrakurikuler berarti masuk juga ya? Ya, masukin aja. Itu ada pembina dan pelatihnya juga ya, Mbak? Oh, enggak ada, guru mapelnya aja. Oke, nanti gurunya aja yang dimasukin sebagai pembinanya atau pelatihnya. Disamakan namanya nggak apa-apa. Iya. Oh gitu, siap.
Terima Ya, kasih Mbak makasih Eno. Mbak Dwi. Ya, Ya. salam buat teman-teman di SMP Negeri 254. Oke. Selanjutnya di sini ada dua yang raise hand. Saya pertama lihat ini Bapak Rika namanya. Atau namanya aja nih, Rika Persianti, tapi kok laki-laki. Silakan Pak. Pak Oh, Rika. belum saya kasih. Pak Indra, Oh, maaf Pak saya belum Indra. kenal. Lagi di pakai handphone. Maaf, Bu. Siap-siap Pak Indra. Ya, Silakan Pak Assalamualaikum Indra. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. saya Indra Permana dari SMP 253, Bu. Mohon maaf tadi Ya, agak ya, telat karena lagi perjalanan. ya, Izin silakan Kak bertanya, Bapak. aplikasi ini apakah ada manual booknya, Bu? Ya, Manual book, Wah. terus tadi kan sudah saya dengar sebagian teman-teman bertanya terkait masa intrakurikuler masuk, ekstrakurikuler masuk. Nah, di sekolah kami kan juga ada ekskul teater ya. Ada ekskul teater walaupun pesertanya cuma hanya terbatas beberapa orang saja. Lalu juga ada ekskul gambang kromong, terus ada marawis dan lain-lain. Apakah itu termasuk juga? Marawis, gambang kromong dan lain-lain itu masuk juga? Nah, itu aja. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Indra. Izin saya langsung menjawab. Untuk manual book kami sudah siapkan Pak, itu sudah kami share di chat, itu sudah lengkap, ada daftar hadir, ada link aplikasi, jadi bisa selain buku manual Pak, jadi juga video tutorial yang tadi sudah diputar ya, itu di YouTube. Jadi kalau Bapak mau ngisi pelan-pelan gitu ya, diisi terus di pause bisa. Dan kalau misalnya kadang ada yang nggak nyaman dengan dengan bentuk video gitu ya, kami juga sudah siapkan handbooknya atau buku manualnya, linknya sudah ada, jadi bisa di print seperti itu. Terus pertanyaan kedua, untuk yang intra dan ekstra, iya dimasukkan saja Pak. Dan itu semua masuk Pak. Jadi yang gambang kromong, kemudian teater itu dimasukkan saja karena memang itu masuk dalam kegiatan seni budaya seperti itu Pak. Dan ini bisa kalau sudah divalidasi bisa langsung Bapak edit aja seperti itu. Oke, baik. Ada Jadi lagi Pak termasuk Indra? Marawis ya? Marawis juga masuk berarti ya? Marawis masuk, itu seni musik Pak ya. Seni musik Ya. ya. Oke. Ya. Oh, berarti kalau gambang kromong masuk seni musik juga. Iya. Terus dari paduan suara masuk, seni musik seni tari masuk, lalu gambang kromong masuk, berarti bedanya kalau tari berarti tari gitu ya. Betul Pak, beda. Banyak sekali ya Pak di SMP 253 ya Pak ya. Di SMP 253 ada gambang kromong yang menjadi unggulan kita, lalu seni tari, paduan suara, lalu ada marawis untuk yang seninya. Ini berarti ada 4 ekskul ya Pak yang seni budaya ya? 4 ekskul yang paling banyak pesertanya. Kalau kalau teater nih agak kempang-kempis, makanya bingung juga nih. Karena pesertanya paling cuma 6 orang gitu kan. Jadi nggak agak ragu-ragu juga tahun depan kita mau adakan atau gimana gitu. Karena memang pesertanya paling sedikit. Sebenarnya kalau untuk tari, peserta kita tari itu lebih dari 100 orang yang ikut ekskul tari. Terus untuk ekskul gambang kromong itu ada 30-an orang yang ikut. Cuma alatnya aja kurang. Oke. Wah, nah itu kalau masalah alat, coba Pak. Tadi sih arahan pimpinan ya, mungkin kami tidak menjanjikan, cuman kan memang di Dinas Kebudayaan ada program pengadaan alat kesenian, tapi memang biasanya kami fasilitasi dari permintaan Dewan ya Pak, dari reses gitu kan, namanya reses juga permintaan masyarakat, tapi tidak menutup kemungkinan nanti silakan saja tadi arahan pimpinan juga apabila ada kebutuhan seperti itu gitu ya, mungkin bisa dicoba saja bersurat Pak ke Kepala Dinas Kebudayaan gitu ya. Seperti itu. Saya ngeliat alat gambang kromong di bawah dinas itu di lobi itu ada dinas keren ya. banget. Iya itu dari betul punya kita tuh dari Jakarta Selatan. Boleh Pak dicoba-coba. Nggak bayar Pak. Kalau rusak baru bayar. Oke. Baik. Siap Pak Indra. Iya Pak Indra. Itu mungkin udah pernah ikut ini Pak anak-anak muridnya pernah ikut kegiatan dari disebut seperti festival teater kalau pelajar? Gambang kromong kemarin anak kita ada yang ikut pelatihan bersama ya, yang kemarin di studi atau dinas itu ya selama 1 minggu. Itu kan ada tuh Dinas Kebudayaan kemarin mengadakan pelatihan bersama budaya itu kalau nggak salah, saya lupa kegiatan di mana. Tapi itu ada dua peserta gambang kromong yang ikut. Terus kalau untuk gambang kromong sih kita kalau untuk evaluasinya untuk tingkat Jakarta Selatan kemarin juara 1. Gambang kromong. Kita gambang kromong di Jakarta SMP 253 itu mulai tahun 2005, Mbak. Di tahun 2005. Jadi SMP pertama yang punya gambang kromong ya 253 dulu.
Wah, keren Pak. gitu. Makanya Ini nanti, menjadi bulan. iya. Ini mungkin kalau udah dari bidang pembinaan atau Mbak Sari, Mas Wisnu, mungkin masih nyimak. Berharap Oke, banget dapat alat bantuan karena memang kan dari anggaran sekolah kan di RKS ternyata cukup mahal ya pengadaan alat-alat gabang kromong gitu. Jadi iya, yang paling betul. kita lakukan ya saat ini cuma perawatan aja. Iya, betul Pak. Mungkin Mm-mm. ya itu Pak, kami tidak menjanjikan tapi dicoba saja ya Pak ya. Maksudnya Ya. kebutuhannya seperti apa. Nanti kan akan ada survei dari tim dinas pendidikan seperti itu. Saya sebenarnya tadi mau diskusi juga dengan dari bidang pembinaan di subkelompok sekolah, cuman mungkin belum bergabung kembali. Mungkin itu Pak Indra ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Ibu, terima kasih Cukup banyak. ya. Oke Pak, hati-hati menyetirnya Pak, itu nyetir di awan. Ya. Terima kasih Bu. Iya, makasih Pak Indra. Salam untuk teman-teman di SMP 253. Ditunggu Pak untuk daftar aplikasinya ya Pak ya, supaya bisa terdata. Siap. Oke, Siap, terima Bu. kasih Pak Indra. Yuk. Nah ini silakan dari SMPN 166. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dengan Pak siapa di Saya mana? Iqbal dari SMP 166. Yang mau ditanyakan, Bu, perihal tadi ada kalau nggak salah seni bela diri. Seni bela diri masuk juga. Itu